Shalom, selamat sahabat buat kita semua. Kembali lagi kita di Hope Media Sabah. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama untuk berbincang pelajaran sekolah Sabat pada Sabat yang indah ini. Kita sudah masuk ke pelajaran yang ketiga. Dan pada Sabat ini dalam perbincangan sekolah Sabat di wilayah 4 ini ya, saya bersama dengan rekan pendeta saya ya, yaitu Pastor Johnson, yaitu pastor yang melayani di daerah Mentanau ya. Iya. Dan juga sahabat kita Pastor Billy ya, Kelvin Billy ya. Ya. Dia melayani di daerah Tagaro. Ya, selamat datang ke wilayah 4. Dulu dia melayani di daerah Seliku. Tetapi puji Tuhan pada tahun 2021 dia bersama-sama dengan kita di wilayah 4 pada tahun ini. Ya, saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, pada Sabat yang indah ini kita masuk pada pelajaran yang ketiga. Ya, judulnya Ketika Duniamu Sedang Hancur. Ya, sebelum kita lanjut pelajaran kita, saudara-saudari, ya, kita akan mengundang Roh Kudus dulu supaya suasana berbakti di tempat ini dan di tempat di mana kita mendengar, kita akan mengerti pelajaran perbincangan sekolah Sabat pada Sabat ini. Kita minta Pastor Johnson untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada Sabat ini kami mengundang kehadiran Roh daripada Tuhan memimpin kepada kami khususnya di dalam pelajaran sekolah Sabat dewasa pada Sabat ini. Terima kasih Bapak karena Roh, malaikat dan kuasa daripada surga bersama-sama dengan kami untuk pelajari firman Tuhan pada Sabat ini. Inilah permohonan kami di dalam nama Yesus kami memohon semuanya ini. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Johnson yang sudah memimpin kita dalam doa. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, pada waktu Connie dan Roy menyimpang masuk ke halaman selepas kebaktian gereja, saudara, tiba-tiba seekor ayam betina terbang. Ya, terbang. Dan pada waktu itu mereka pergi ke kandang di mana tempat pemeliharaan ayam itu, ternyata ayam itu terlepas. Ya, ayam itu peliharaan saudari Connie, saudara-saudari. Dan pada waktu itu ayam itu di tepi kolam. Pada masa yang sama di kolam, ya, di pinggir kolam itu ada seekor anjing. Dan pada waktu itu anjing menangkap ayam itu. Dan Connie berusaha untuk menyelamatkan. Tetapi saudara, dia terlambat. Ternyata ayam betina itu yang dinamakan Densi sudah digigit dan sudah mati. Saudara, Connie sebagai pemelihara ayam itu, dia ambil ayam itu, saudara. Ya. Pada waktu dia ambil dan dia bawa ke tempat pemeliharaannya. Dan di situ ada itik yang dia piara lagi. Dia nampak Densi, Connie pegang ayamnya yang namanya Densi. Dia pikir Connie yang membunuh Densi, yaitu ayam. Saudara, itu pikiran yang itik sebentar tadi. Itulah makanya pada waktu si Connie pergi ke kandang, dia digigit oleh itiknya. Saudara-saudari, itulah makanya itiknya tidak tahu apakah Connie adalah musuhnya. Apakah Connie yang membunuh Densi, yaitu ayamnya. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, itulah makanya pada minggu ini kita akan melihat seorang Raja Yehuda yang juga menghadapi masalah sama seperti yang tadi. Dan kita akan coba memahami mengapa dia
membuat pilihan yang salah, saudara-saudari. Ya, mengapa raja ini membuat pilihan yang salah? Ya, sebelum kita lanjut pada perbincangan pelajaran kita ini, saudara-saudari, terima kasih Pastor Billy akan bacakan ayat hafalan kita dalam Yesaya 7 ayat 9. Dipersilakan. Baik, saya baca ayat hafalan kita dalam Yesaya 7 ayat 9. Dikatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ya, terima kasih Pastor Billy. Di mana kita harus percaya ya. Ya, Ya, amen. jika tidak percaya, ya, tidak teguh jaya. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada para pendeta ini yang bersama dengan saya, dan mereka akan jawab, dan kita yang di sana akan mendengar penjelasan mereka supaya kita bisa mengerti pelajaran kita pada Sabat yang indah ini. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan kepada Pastor Billy, ya, apakah krisis yang mengerikan yang dihadapi oleh Raja Ahaz, ya, di awal pemerintahannya, apa krisis yang dia hadapi, Pastor? Dan apakah cara penyelesaiannya? Bagaimana cara dia menghadapi masalah yang datang? Ya, terima kasih. Saya percaya Pastor bisa menjelaskan. Kita dengar saudara-saudari. Ya. Baik, terima kasih Pastor Jerry, dan selamat hari Sabat buat semua Anda yang dimanapun Anda berada pada waktu ini. Nah, apakah krisis yang berlaku di kerajaan Yehuda pada waktu itu adalah kerajaan dari utara berusaha ataupun berpakat bersatu untuk menjatuhkan kerajaan Yehuda, yaitu Israel Utara ataupun Efraim dan Syria ataupun Aram, berpakat untuk menentang kerajaan Yehuda yang lebih kecil di sebelah selatan. Nah, sudah tentu Raja Ahaz begitu tertekan karena kuasanya yang kecil, kerajaan yang memiliki kuasa yang kecil mau ditentang oleh kuasa yang besar. Ya. Dan kalau kita pelajari, sebenarnya mereka ini saling bermusuhan. Ya. Israel, Aram, dan juga kerajaan Yehuda ini mereka bermusuhan sebenarnya. Ya. Iya, Tetapi tujuan Israel dan Aram ini adalah untuk membawa Yehuda bergabung dengan mereka untuk menentang kuasa besar yang ada di negeri Asyur pada waktu itu, yaitu kerajaan Tiglat-Pileser, ya. Dan mereka mau menjadikan kerajaan Yehuda ini sebagai penguasa boneka di sana nanti, ya. Maksudnya sebagai penguasa yang mereka dapat kawal sendiri, ya. Nah, tapi apa penyelesaian Raja Ahaz sewaktu krisis itu? Dia tidak mau bergabung dengan Israel dan Aram. Oh, begitu. Dia malah tidak mau bergantung kepada Tuhan. Dia tidak mau mencari Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah sekutunya yang boleh membantu dia, menyelamatkan dia dan negaranya. Ya. Tetapi dia lebih percaya dan bergantung kepada kerajaan Tiglat-Pileser, yaitu musuh mereka sendiri juga. Oh, Ya. Nah, jadi Raja Ahaz ini menolak Tuhan dan percaya kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan jaminan kepadanya sendiri, tidak dapat memberikan jaminan kemenangan kepadanya sendiri. iya. Namun pada waktu ini, Iya, terima kasih Pastor. sebagai perenungan kita, ya, Ya. pada waktu kita berhadapan dengan krisis, siapa yang kita datangi? Ya, apa keputusan, tindakan yang kita lakukan? Tetapi undangan saya adalah, marilah kita, sama ada masalah yang kecil, yang besar sekalipun, kita biasakan untuk datang dan bergantung, percaya kepada Tuhan. Ya. Ketika kita sudah biasa untuk berharap kepada Tuhan pada perkara yang kecil, Ya. pada perkara yang besar pun, masalah yang besar pun, kita tetap akan
bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang dapat memberi jaminan kemenangan dan penyelesaian masalah kita. Iya, terima kasih Pastor Billy. Iya, itulah makanya kita lihat di sana Ahas, ya, Raja Ahas, dia menolak Tuhan. Ya, mengapa Ahas bertindak seperti yang dilakukannya? Ya, kenapa dia lakukan seperti itu? Ya, kenapa dia tolak Tuhan? Ya, kenapa ya, Pastor Johnson, ada penjelasan di sana? Ya, terima kasih Pastor Jerry. Untuk pelajaran kita pada Sabat ini, saudara-saudari, kita melihat di dalam pelajaran ini mengatakan di mana Raja Ahas, dia tidak mempercayai kepada Tuhan karena dia tidak melihat di hadapan dia di mana Tuhan boleh membantu dia. Tapi di dalam pelajaran di sini ini terjadi karena semua kita harus memahami bahwa sumber daripada segala pengetahuan, segala kebijaksanaan datangnya daripada Allah. Jadi Raja Ahas, Ya, dia tidak berharap sepenuhnya kepada Allah oleh sebab dia tidak melihat Tuhan berada di hadapannya. padahal dia dikasih peluang ya. Iya, sebenarnya dia diberi peluang ya, Pastor. Jadi di dalam pelajaran ini, untuk meyakinkan Raja Ahas, Yesaya memberi peluang kepada Raja Ahas untuk meminta tanda dari Tuhan. Apakah Tuhan itu boleh membantu Raja Ahas? Tetapi Raja Ahas memilih dalam keinginannya sendiri. Begitu, Pastor. Ya, terima kasih Pastor Johnson yang sudah menjelaskan tentang kenapa Raja Menolak. Ahas menolak ya Tuhan ya. Mana tahu ada penjelasan dari Pastor Billy dalam kenapa Raja Ahas menolak Tuhan ya. Baik, seperti mana yang saya sudah sebutkan sebentar tadi, karena Raja Ahas ini tidak biasa untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Dia tidak biasa bergantung kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu dia tidak ada keinginan, tidak ada keyakinan untuk menyandarkan masalah tersebut kepada Tuhan. Ya. Kita dapat melihat sejarah daripada pemerintahan Raja Ahas ini. Bahkan sebelum itu dia biasa bukan menyembah kepada Tuhan tetapi menyembah kepada berhala. Dan bahkan dia telah menyerahkan anaknya kepada dewa berhalanya sebagai korban bakaran. Jadi poinnya adalah dia tidak biasa untuk menjadikan Tuhan sebagai sandarannya. Lalu pada waktu itu juga karena dia tidak biasa, dia tidak tahu bagaimana berkuasanya Tuhan, waktu itu juga dia menolak Tuhan. Iya. Ya. Jadi harus membiasakan diri ya, untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sama dengan kita juga ya. Jadi harus membiasakan diri bagaimana gaya hidup kita selalu bergantung sama Tuhan. Jangan terlalu bergantung pada seseorang ya. Ya, kalau Raja Ahas dia bergantung pada orangnya. Ya. Tetapi itu tidak menjamin. Tetapi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, kita seharusnya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Amen. Ya, supaya Dia satu-satunya jalan keselamatan yang bisa memberi jaminan perlindungan kepada kita. Ya, saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus. Jadi saudara dalam kasih Yesus Kristus, seperti mana Nabi Yesaya, dia datang kepada Raja Ahas ya. Iya, Pastor. Dia datang sama Raja Ahas, dia langsung kasih petanda. Ya. Jadi apakah petanda yang dia kasih ini saudara? Jadi siapa saya Pastor Johnson bisa jelaskan apakah petanda itu, yaitu petanda seorang anak laki dan orang anak lelaki, dan siapakah wanita itu dan siapakah anaknya? Oke. Apakah anak Raja Ahas? Iya, terima kasih Pastor Jerry.
Baiklah saudara-saudari yang saya hormati pada sabat ini, di mana kita memahami tadi yang terutama di dalam hidup kita adalah Tuhan yang mengetahui rencana hidup kita masa hadapan. Dari itu saudara-saudari, Tuhan menerima orang yang datang kepadanya. Tetapi keputusan itu terletak daripada tangan sebagai manusia. Dari itu saudara-saudari, Tuhan mempunyai rencana sendiri. Dan tanda yang diberikan oleh Tuhan ialah seorang anak lelaki yang Iya. dinamakan Immanuel, di mana menjelaskan Tuhan menyertai sehingga akhir zaman. Jadi Tuhan memilih tanda itu sendiri, dan ini adalah menggenapan nubuatan. Ya, betul. Pastor. Betul. Dan nama Immanuel suatu tanda nama yang ditabis Tuhan untuk bersaksi tentang tujuannya, ya, bagi Yehuda saat ini bersama umatnya untuk menuntun, melindungi, dan memberkati. Ya. Inilah yang kita boleh dapat di dalam tanda yang telah diberikan di dalam pelajaran ini, Pastor. Iya, Jadi ada maksudnya Iya. Immanuel ya. iya, Jadi artinya anak lelaki itu Immanuel. iya. Oh ya. Jadi siapakah wanita itu yang dimaksudkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini? Iya, terima kasih Pastor. Jadi sebentar tadi kita telah mendengar siapakah wanita. Pertama-tama kita merujuk kepada siapakah yang menjaga kepada Yesus, ya. Dan kita tahu Maria, Wah, ibu Yesus. iya, itulah Ya. menjaga kepada Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Johnson yang sudah menjelaskan ini ya, di mana artinya itu kalau dilihat dalam sekolah sahabat ini ada juga menyatakan itu adalah Hizkia ya, tetapi ternyata bukan ya, bukan. Tetapi Immanuel itu adalah tandanya adalah Yesus Kristus sendiri. Amen. Ya, amin. Jadi kalau kita lihat di sini ada juga pertanyaan di mana yang perlu kita bincangkan ya. Di sini di mana seseorang menyadari bahwa kematian adalah akhir dari segala sesuatu, maka tidak ada yang lebih buruk daripada kehidupan. Bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan berserta kita? Ya, menjawab pernyataan sedemikian. Ya, bagaimana supaya kita bisa jelaskan ini? Ya, jadi saya percaya Pastor Billy bisa jelaskan tentang apa maksudnya ini, tentang Tuhan itu sentiasa menyertai kita. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang kita harus jelaskan dalam pertanyaan ini? Oke, baik. Jadi seolah-olah tidak masuk akal Tuhan menyertai orang yang sudah mati. Iya, Ya, betul. tetapi Tuhan seperti mana di dalam pasal pelajaran kita pada sabat ini menyatakan bahwa akan ada anak yang lahir yang dinamakan sebagai Immanuel, yang bermaksud Tuhan beserta kita. Tuhan beserta dengan kita bukan pada waktu kita lahir saja, pada waktu kita hidup saja, tetapi sewaktu kita sudah mati pun Tuhan menyertai kita. Maksudnya bagaimana? Karena Tuhan memberikan pengharapan yang pasti kepada kita, ya, yang tidak dapat diragukan, bahwa meskipun kita sudah mati, meskipun orang-orang yang sudah mati, ya, Ya. mereka memiliki pengharapan untuk dibangkitkan. Amin. 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 Puji Tuhan. Artinya Allah menyertai kita ya. Iya. Iya. Puji Tuhan, ada pengharapan bagi kita. Ada tambahan dari Pastor Johnson dengan soalan tadi? Iya, terima kasih Pastor Jerry. Kita dapat tahu bahwa
Tuhan mengetahui masa hadapan kita. Dari itu kita percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Itu yang utama dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan ya. Iya. Karena Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ya, itulah maksudnya Tuhan berserta kita. Iya. Jadi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, jadi itulah petanda seorang anak lelaki Iya, yang Yesaya kasih tahu pada Raja Ahaz dan kita semua, di mana di masa akan datang ada Sang Juru Selamat Iya. yang senantiasa menyertai kita, yang dituju kepada Yesus Kristus sendiri, Iya. yaitu sebagai pengharapan kita. Ya, saudara, dalam kasih Yesus Kristus ada pertanyaan lagi untuk kita dan untuk dijawab oleh para pendeta. Apakah penerapan ataupun aplikasi yang kita dapat dalam pelajaran ini? Ya, apa aplikasi yang kita dapat pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, di mana bertajuk ketika dunia kita sedang hancur. Ya. Baik, terima kasih Pastor. Mungkin saya mau minta izin dulu kembali di pelajaran yang Isnin. Nah, Iya. Jadi di dalam pelajaran hari Isnin ini kita melihat judulnya adalah percobaan untuk menyekat. Siapa yang menyekat? Ya, yaitu Tuhan sendiri mencoba untuk menyekat Raja Ahaz daripada mengambil keputusannya tersebut. Ya, kenapa Tuhan menyekat Raja Ahaz untuk melakukan seperti itu? Ya. Tuhan tidak hanya mau menyelamatkan Raja Ahaz sebenarnya, tetapi Tuhan mau menyelamatkan bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Ya. Menurut Ahaz, keputusan yang diambilnya pada waktu itu lebih logik dan nampak seperti keputusan yang sangat bijak. Ya. betul. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan mengakibatkan apa? Kita boleh lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita bahwa ia akan mengakibatkan kerajaan Daud Yehuda berada di bawah kekuasaan asing. Dan bukan jangka waktu yang singkat itu, tetapi dikatakan dan tidak akan pernah pulih. Dan ini sangat bahaya sekali lagi untuk Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda. Ya. Tuhan tahu ancaman Syria dan Israel akan berlalu. Yaitu yang Tuhan tahu. Tuhan tahu ancaman itu hanya kecil bagi Tuhan. Dan Tuhan tahu tidak perlu untuk Raja Ahaz merayu pertolongan dari negeri Asyur. Ya. Ya. Karena apa? Karena ada Tuhan sekutu yang dapat menjamin kemenangan yang sejati. Tapi message Tuhan kepada Raja Ahaz adalah Raja Ahaz perlu percaya kepada Tuhan supaya dia boleh menjadi teguh jaya. Ya. Aplikasinya dalam kehidupan kita dapat kita sampaikan dalam 3 perkataan ini, yaitu iman, aman, dan amin. Amin. Ya. Pertama, iman, percaya kepada Tuhan. Barulah ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita ada jaminan pengharapan, keamanan yang sejati dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, dan sebagainya. Dan seperti mana arti daripada amin itu sendiri. Ya, betul. Jaminan penyertaan Tuhan itu adalah janji Tuhan yang pasti dan dapat dipercaya. Ya. Jadi kita sebagai manusia yang hidup pada zaman akhir ini, mari kita untuk belajar beriman kepada Tuhan, maka kita memperoleh jaminan keamanan dari Tuhan. Amin. Yang amin, dapat dipercaya. Luar biasa. Ya, terima kasih Pastor Billy, di mana dia menjelaskan apa yang harus kita mau tahu tentang pelajaran sekolah Sabat pada Sabat yang indah ini. Bagaimana pula dengan Pastor Johnson? Ada tambahan untuk aplikasi kita pelajaran sekolah Sabat, di mana ketika duniamu sedang hancur? Ya, terima kasih Pastor Jerry dan Pastor Belly.
yang sudah menjelaskan dengan pelajaran sebentar tadi. Aplikasi yang kita dapat dalam sekolah Sabat ini pada Sabat ini ialah antaranya kita percaya kepada Allah yang sepenuhnya karena Dia mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi, dan Dia lebih mengetahui yang lebih dalam daripada pandangan manusia. Betul. Dari itu ya, pastor-pastor dan saudara-saudari di ruang ini, apapun permasalahan hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Allah membawa Raja Ahas yang tidak beriman kepada sebuah keadaan di mana dia berharap sepenuhnya kepada Allah. Dengan ini, tetapi oleh sebab pilihan, maka ini adalah keputusan seorang pemimpin ataupun raja. Dan pada ketika ini, untuk pelajaran kita bersama-sama dalam sekolah Sabat ini, tidaklah sesuai kita bersandar kepada pemimpin, ya, contohnya raja ataupun atasan kita, tetapi yang utama yang kita ikuti adalah Tuhan. Amin. Ya, Tuhan. Tempat bergantung. Iya, tempat bergantung sepenuhnya. Ya. Karena kalau kita bergantung kepada pemimpin, siapapun yang ada di dunia ini, kita ada kerisauan di sana. Betul. Kalau pemimpin itu salah, maka kita akan terikut juga salah. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, Tuhan tidak salah. Dia benar dan Dia mengetahui masa depan. Ya, Pastor, terima Iya. kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pastor Johnson dengan penjelasannya begitu baik untuk saya dan kita semua para pendengar. Jadi saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, ketika duniamu sedang hancur, ketika kita mengalami masalah kehidupan, ketika kita mempunyai penderitaan, ketika kita mempunyai bermacam-macam kesulitan dalam kehidupan, ya, kita boleh saja minta bantuan kepada sahabat-sahabat. Tetapi saudara, tempat kita bergantung sepenuhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Dialah Tuhan kita. Dia yang bisa menjamin kita, saudara-saudari. Amin. Ya, tidak ada yang bisa menjamin selain Dia. Ya, walaupun yang sahabat-sahabat kita sepelayanan, siapa saja sahabat kita bisa menolong, tetapi yang bisa menjamin adalah Yesus Kristus. Itulah makanya Amin. marilah kita percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita beriman sepenuhnya sama Dia. Pada Amin. waktu kita mengalami kehancuran ataupun penderitaan dalam kehidupan, sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, Amin. terima kasih saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, karena kita dapat berbincang pelajaran sekolah Sabat pada Sabat yang indah ini. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ya, kita akan dipimpin doa oleh Pastor Billy dan kita bersatu dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar di surga, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami tinggikan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, dan Engkaulah satu-satunya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tuhan di surga, kami akui kami berdosa dan kami perlukan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami, sucikan kami, dan ubahkan kami pada waktu ini juga Tuhan. Waktu ini kami sangat bersyukur karena masih ada kesempatan lagi untuk kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, dan sebentar tadi baru saja kami selesai untuk perbincangan sekolah Sabat, di mana hari ini kami belajar tentang sejarah kerajaan Yehuda, sejarah seorang raja Yehuda, yaitu Raja Ahas, dan dari Nabi Yesaya sendiri juga. Namun di atas semua pelajaran itu ya Tuhan, bantu kami untuk menerapkan semua pelajaran itu dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan, bukan hanya pada hal-hal yang kecil, masalah yang kecil, tetapi pada
masalah yang besar pun kami tetap datang kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat dipercaya dan Tuhan sudah memberikan janji yang pasti bahwa Tuhan akan menyertai kami sewaktu kami lahir, bukan hanya pada waktu kami hidup juga, tetapi sampai pada kematian kami sekalipun. Terima kasih Tuhan, terus memberkati kami, menyertai kami sampai pada kebaktian yang seterusnya. Sebab kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Amin. Puji Tuhan.